Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita tentang adab-adab dalam Islam, adabul mufrad, yang kita lanjutkan dengan adab terhadap makanan, yang penjelasannya adalah sebagai berikut. Wal yanzuril insanu ila ta'amih, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Dalam surat Al-Abasa ayat 24. Perintah memakan makanan yang thayyib. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Berikutnya makanan yang diharamkan. Innama harama alaikumul maitata wad dima wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittura ghaira bagin wala adin wala ithma alaihi innallaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Memuji Allah dengan membaca Alhamdulillah atas anugerah makan dan minum. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda anal abdi ayyakula al-aqlata fayahmadahu alaiha aw yashruba as-sarbata fayahmadahu alaiha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah akan merasa senang kepada seorang hamba yang memakan makanan, lalu ia memuji Allah atas anugerah makanan tersebut, atau ia meminum minuman, lalu ia bersyukur kepada Allah atas anugerah minuman tersebut. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya larangan israf atau berlebih-lebihan. Waqulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. An Amri bin Shu'aib an abihi anu jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul wasrab wal basi wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala mukhilatin. Arajahu Abu Dawud wa Ahmadu wa alaqahul Buhari. Artinya, dari Amr ibnu Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan sikap sombong. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud.
Hadis ini mu'alaq menurut Bukhari. Berikutnya anjuran memberi makanan dan keutamaannya. Wa yuta'imuna ta'ama ala hutihi miskinan wa yatiman wa usira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 8 dan 9. An Abdillah ibni Amri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubudu rahmana wa at'imu ta'ama wa absu salama tadkhulul jannata bisalam. Artinya, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sembahlah Zat yang Maha Pengasih, berikanlah makanan dan tebarkanlah salam. Niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. An Abi Zarri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahqiranna ahadukum syai'an minal ma'rufi wa illam yajid falyalqa akhahu biwajhin talikin wa inistaraita lahuman aw tabahta kidron waqsir maraqatahu waghfir li jarika minhu. Dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian menghina suatu kebaikan, dan jika tidak mendapatkan kebaikan itu, maka hendaklah menemui saudaranya dengan wajah yang berseri-seri. Jika kamu membeli daging atau memasak dengan menggunakan periuk, maka perbanyaklah kuahnya dan ciduklah darinya untuk tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya ancaman bagi yang tidak suka memberi makanan dan akibatnya. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Surat Al-Ma'un ayat 1-3. Tsummal jahima saluh tsumma fi silsilatin jar'uha sab'una zira'an faslukuh innahu kana la yu'minu billahi al-'azim wa la tahuddu ala ta'amil miskin. Artinya, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar, dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Quran Surat Al-Haqqah ayat 31 dan 34. Masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42-44.
Larangan mencela makanan dan pemberian. An Abi Hurairah qala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aba ta'man qattu kana idza istahahu akalahu wa inna lam yastahi sakata. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela makanan. Biasanya apabila beliau menyukai suatu makanan, maka beliau langsung memakannya, dan apabila beliau tidak menyukainya, maka beliau hanya diam dan tidak memakannya. Hadis riwayat Muslim. Alladzina yal'izunal mutawwi'ina minal mu'minina bis sadaqati walladzina la yaziduna illa judahum wa yasharuna minhum sahirallahu minhum walahum adabun alim. Artinya orang-orang munafik itu yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekadar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu dan untuk mereka azab yang pedih. Quran Surat At-Taubah ayat 79. Wa minhum may yalmizuka bisadaqati fa in utu minha radu wa in lam yu'tau minha idahum yaskhatun. Artinya, dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang distribusi zakat. Jika mereka diberi kebahagiaan daripadanya, mereka bersenang hati. Jika mereka diberi sebahagian daripadanya, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebahagian daripadanya, dengan serta mereka menjadi marah. Quran Surat At-Taubah ayat 58. Tuntunan Rasulullah tentang makan secukupnya. Di antara macam-macam penyakit ada yang bersifat material, yang muncul karena materi berlebih di dalam badan sehingga mengganggu fungsi alaminya. Faktor penyebabnya karena memasukkan makanan ke dalam tubuh sebelum makanan yang pertama hancur. Kelebihan kadar makanan yang dibutuhkan oleh badan, mengonsumsi makanan yang kurang bermanfaat, dan berlebihan mengonsumsi makanan dengan komposisi yang beraneka macam. Apabila perut manusia penuh dengan berbagai macam makanan itu dan itu menjadi kebiasaannya, maka dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Namun apabila ia mengonsumsi makanan tidak secara berlebihan, sesuai dengan kadar kebutuhannya, berimbang antara kuantitas dan kualitasnya, maka dipastikan itu akan lebih bermanfaat. Karena kekuatan badan bukan karena makan yang berlebih. Perlu diketahui bahwa tingkatan makanan itu terbagi menjadi 3 macam. A. Sesuai kebutuhan, B. Secukupnya, dan C. Berlebih. Rasulullah SAW memberikan tuntunan bahwa bagi manusia cukup memakan beberapa suap saja, suapan yang dapat menegakkan tulang punggung. Jika hal itu tidak mungkin, maka isilah sepertiga bagian perutnya, membiarkan sepertiga bagian lagi untuk air dan sepertiga lagi untuk napas. Hadis riwayat Ahmad. Inilah yang paling bermanfaat bagi badan dan hati. Jika makan terlalu banyak, bagian air menjadi berkurang. Begitu pula bagian untuk napas. Rasulullah SAW membagi badan manusia menjadi 3 bagian, karena di dalam badan manusia terdapat unsur tanah, udara, dan air. Demikianlah adab-adab tentang makanan. Ini adalah baru beberapa hal yang adab-adab yang pertama, dan akan kita lanjutkan pada kesempatan lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.